Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, setelah penyampaian firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan Tuhan. Di sini sudah disediakan roti dan anggur. Untuk kita yang berada di rumah, kalau tidak ada roti dan anggur, silakan ambil crackers, semacam crackers yang tidak manis, boleh juga. Ada jus apel boleh juga. Jadi kita semua siapkan elemen-elemen itu untuk kita bersama-sama merayakan perjamuan Tuhan. Oke, dengan itu saya sampaikan, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan untuk hari ini yang Tuhan izinkan untuk kita semua mempelajarinya. Firman Tuhan ini adalah dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Ini terkenal sekali karena ini berbicara mengenai domba. Jemaat Tuhan suka sekali ini mengenai domba ini. Dan kalau kita mendengarkan domba ini sedang dibicarakan, terutama di kasus di mana ini dijadikan perumpamaan, rata-rata jemaat Tuhan akan berkata demikian. Ayo kita dengerin yuk. Please, mari Pak Pendeta, entertain us. Hiburlah saya dengan cerita mengenai domba ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, bukan begitu maksud Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaannya di ayat yang ke-11 yang ada di Matius 13. Di situ Tuhan Yesus berkata, setelah seorang muridnya bertanya di ayat 10. Murid itu berkata kepada Tuhan Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada kami, kepada mereka dalam perumpamaan? Dan Tuhan Yesus menjawab di ayat 11, kepadamu, dia bicara ke murid-muridnya, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Yang dimaksud rahasia kerajaan surga ini disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan. Tetapi kepada mereka tidak. Yang dimaksud dengan mereka ini adalah orang-orang yang bukan murid Tuhan Yesus. Kepada kita yang adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka kita mendengarkan perumpamaan ini, Tuhan Yesus sedang menyampaikan suatu rahasia, suatu yang sifatnya rahasia. Kenapa rahasia? Dia rahasia bagi yang bukan murid Tuhan. Tapi yang bagi murid Tuhan, yang punya Roh Kudus Tuhan, ini adalah pesan mengenai kerajaan surga. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, perhatian kita harus semakin dekat dengan firman Tuhan ini. Karena tidak disampaikan secara langsung, tapi melalui perumpamaan. Di dalam perumpamaan ini, di ayat satunya di Lukas itu, Lukas 15, firman Tuhan berkata, lalu ia, ini Tuhan Yesus, mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, kepada murid-muridnya. Di dalam bahasa Indonesianya tidak jelas, tapi di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sangat jelas. Di dalam bahasa Inggrisnya untuk gampangnya yang akan saya bacakan. And he, Tuhan Yesus, spake, berbicara. This parable itu perumpamaan. Kata this-nya di sini di dalam bahasa Indonesianya tidak kelihatan. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya yang diterjemahkan langsung dari bahasa Yunaninya sangat jelas. This artinya satu perumpamaan. Kita tahu dari Lukas 15 di pasal 15 ini ayat 1 sampai 32. Di situ ada seakan-akan 3 perumpamaan. Yaitu tentang domba, tentang dirham, uang dirham, dan tentang anak. Tuhan Yesus katakan melalui firman-Nya, ini sebetulnya satu perumpamaan besar, satu. Artinya ada 3 ilustrasi atau ada 3 perumpamaan kecil di dalam perumpamaan besar itu. Kalau kita mau membaca supaya menangkap apa yang Tuhan Yesus bilang tadi, yang adalah rahasia kerajaan surga, kita tidak boleh pisahkan perumpamaan yang kecil bagian 1 dengan bagian 2 dan bagian 3. Jangan membacanya mengenai domba berhenti, atau mengenai dirham berhenti, atau mengenai anak yang hilang berhenti. Yang dimaksud oleh firman Tuhan seluruhnya.
Ketiga-tiganya adalah bagian dari satu perumpamaan besar yang di dalamnya tersimpan rahasia kerajaan surga. Pak Pendeta, saya puas kok dengan cerita mengenai domba. Saya terhibur kok. Bukan itu tujuan dari Tuhan Yesus menyampaikan. Bukan untuk membuat kita puas. Bukan untuk membuat kita terhibur. Tapi untuk menyampaikan pesan dari kerajaan surga. Yang mana dengan pesan itu Tuhan kita dipermuliakan. Saya mau ringkas yang barusan saya sampaikan tadi. Baca firman Tuhan, jangan sepenggal-sepenggal. Baca satu nas, baca satu pasalnya. Karena begitulah Tuhan berbicara kepada kita. Kita lihat contohnya hari ini dari Lukas 15 ayat 1 sampai 32 ketiga perumpamaan itu. Sangat jelas yang tadi adalah ayat emas kita bahwa melalui pasal ini Tuhan berkenan menyampaikan kepada kita bahwa dia peduli dengan orang yang hilang. Dirham yang hilang, domba yang hilang. Dia peduli dengan jiwa yang hilang. Dan bukan hanya dia melihat dan peduli, dia mencari jiwa yang hilang itu. Dia cari domba, dirham, anak yang hilang itu. Kenapa dia cari? Ada hubungannya dengan kemuliaan Tuhan. Kita melihat ini dari Kristus sendiri datang ke dunia. Dia datang untuk memuliakan Bapanya di surga. Dikatakan di Yohanes 12 ayat 27 dan 28. Ini penting sekali. Bukan hanya untuk perumpamaan ini. Tapi untuk setiap kali kita membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Dia berbicara mengenai penyaliban dia. Apakah aku harus mengatakan bahwa Tuhan tolong aku dong jangan sampai aku disalibkan? Jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan yang dia ajukan sendiri untuk kita semua. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Kalimat selanjutnya. Bapa, muliakanlah namamu. Itu mengenai penyaliban. Akhir daripada pekerjaan Tuhan adalah Tuhan Yesus mau memuliakan Bapanya di surga. Apa artinya itu? Artinya adalah apapun juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah untuk kemuliaan Bapanya di surga. Di mana nas yang kita pelajari hari ini berbunyi tentang itu, Pak Pendeta? Lukas 15 ayat 7, ya ini yang tadi mengenai domba yang hilang. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Sukacita mengacu kepada Tuhan dipermuliakan karena ada orang yang bertobat. Lukas 15 ayat 10, malaikat-malaikat Allah. Ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Sukacita mengacu kepada Bapa di surga dipermuliakan. Lukas 15 ayat 32 mengenai anak yang hilang. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sukacita mengacu kepada memuliakan Bapa di surga. Jadi begitulah bagaimana Tuhan dipermuliakan melalui ayat-ayat yang barusan saya baca tadi. Dengan jelas firman Tuhan menyatakan. Kita akan masuk ke Yohanes 14 ayat 6 untuk melihat bagaimana dari 3 ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus berperan di sini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang 3 ayat yang tadi barusan saya baca. Sukacita yang mengacu kepada kemuliaan Tuhan itu hanya dapat terjadi melalui Yesus. Tidak ada yang bisa membuat Tuhan dipermuliakan tanpa melalui Yesus.
Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, menyembah Tuhan, mempermuliakan Tuhan tidak mungkin terjadi tanpa kita melalui Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Berdoa kepada Tuhan, kita maunya berdoakan doa itu dikabulkan. Hanya mungkin terjadi, hanya mungkin pengabulannya terjadi kalau kita lakukan melalui Tuhan Yesus. Jadi seperti itulah yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus terlibat di dalam memuliakan Tuhan, yaitu hanya satu-satunya jalan. Ingat ini, hanya satu-satunya jalan untuk memuliakan Tuhan adalah melalui si Tuhan Yesus, si domba Allah yang tidak pernah berdosa dan tidak bersalah ini. Di Yohanes 1 ayat 14 ditekankan kembali bahwa Tuhan Yesus, saya akan bacakan nih. Firman itu telah menjadi manusia, Tuhan Yesus yang diacu. Dan diam di antara kita, yaitu Tuhan Yesus sudah hadir ke dunia. Dan sekarang bersama-sama dengan kita nih hari ini juga melalui Roh Kudusnya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan Tuhan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi ada duanya, yang satu kemuliaan Tuhan, yang satu diberikan kepada Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Artinya pada saat Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita, kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Pada saat kita berdoa dan kita memohonnya di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan ada bersama kita. Kristus adalah kemuliaan Tuhan. Kristus yang di dalam kita, Kristus yang kita berdoa melalui di dalam nama Tuhan Yesus ada bersama kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Lukas 19 ayat 10 di situ dengan jelas menunjukkan hubungan antara nas kita dan Kristus sebagai kemuliaan Tuhan. Di Lukas 19 ayat 10 saya bacakan. Sebab anak manusia Yesus ini yang dikatakan oleh firman Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang mana ayat emas kita tadi. Ada yang hilang, ada yang ditemukan. Untuk ditemukan, dicari dulu. Sebab anak manusia, Tuhan Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Konteks Alkitab, konteks firman Tuhan di Lukas menunjukkan bahwa ini berarti hanya si anak manusia itu saja. Hanya Tuhan Yesus saja yang dapat mencari dan dapat menyelamatkan yang hilang. Bukan kita, bukan anak-anak Tuhan Yesus sehebat apapun. Bukan pendeta, bukan si orang tua. Yesuslah satu-satunya yang dapat melakukan, menyelamatkan yang hilang. Bahkan mencari sebelum diselamatkan hanya Yesus. Pak Pendeta, kenapa bilang begitu? Ngapain kita terus penjangkauan? Ngapain kita terus melakukan penginjilan? Nanti kita akan melihat bahwa kita dipakai oleh Tuhan Yesus. Yang mencari Tuhan Yesus, yang menemukan Tuhan Yesus. Dan hanya Dia yang bisa menemukan. Dengan demikian kita melihat rentetannya tadi. Dari awal bagaimana ada sesuatu yang hilang. Kemudian dicari. Kemudian ditemukan. Bagaimana itu terjadi lalu Bapa di surga dipermuliakan melalui sukacita yang ada. Bagaimana kemudian peranan Tuhan Yesus di dalamnya. Hanya melalui Tuhan Yesuslah yang hilang itu bisa ditemukan. Hanya melalui Tuhan Yesuslah Bapa bisa dimuliakan. Demikianlah bagaimana firman Tuhan hari ini yang ada di Lukas 15 secara ringkas kita sudah renungkan bersama-sama. Gampang bukan? Seperti itulah firman Tuhan. Saya ingin menutupnya, jangan dulu keluar dari ruangan. Ini menutup masih dengan beberapa poin. Saya ingin menutupnya dengan memberikan penekanan-penekanan yang kalau kita baca sambil lalu, kita tidak menemukan penekanan-penekanan itu. Tapi firman Tuhan tadi katakan bahwa Yesus sengaja memberikan hal-hal yang penting ini yang ada hubungannya dengan kerajaan surga dalam bentuk perumpamaan supaya orang-orang seperti kita bisa
mengetahuinya lebih daripada mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus. Artinya kita sungguh-sungguh harus mendengarkan, membaca, merenungkan saat Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya, termasuk terutama pada saat dia berbicara mengenai perumpamaan-perumpamaannya. Nomor 1 adalah domba yang hilang. Di Lukas 15 ayat 4, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, jikalau ia kehilangan seekor di antaranya? Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, si domba yang hilang ini bagian dari yang 100 ekor tadi. 100 ekor ini adalah milik si gembala. Milik si gembala ini. Bukan orang atau domba yang gak tahu dari padang yang mana terus tiba-tiba hilang terus dicari oleh gembala. Bukan, dia memiliki 100. 100 ini adalah kita. Kita semua ini yang adalah anak-anak Tuhan. Ada satu yang hilang. Apa maksudnya satu yang hilang ini Pak Pendeta? Dari domba yang 100 tadi. Firman Tuhan mengacu kepada hal ini. Artinya kalau kita mau melihat lebih jelas lagi, kita harus lihat firman-firman Tuhan yang lain yang mendukung Lukas 15 ayat 4 ini. Salah satunya adalah Yesaya 53 ayat 6. Di situ dikatakan kita sekalian sesat. Dia pakai domba juga nih. Seperti domba. Yesaya pakai domba. Sebagai perumpamaan juga nih. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri-sendiri. Yakobus 1 ayat 14 adalah pendukung Lukas 15 ayat 4 juga. Di situ firman Tuhan berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, oleh keinginannya sendiri. Domba di sini adalah salah satu dari antara kita. Yaitu anak-anak Tuhan yang datang ke gereja, yang melayani di choir, di kor, di paduan suara, di musik, melayani di sekolah minggu. Dia salah satu itu. Jadi jangan berpikir ini bukan nggak di gereja ini pasti domba yang hilang ini. Nggak ada di care group pasti domba. Justru dia ada di gereja, justru dia ada di care group. Tapi Tuhan katakan ini domba melalui perumpamannya hilang. Bagaimana dia bisa hilang? Karena berdasarkan keinginannya sendiri yang disampaikan tadi oleh rasulnya, Rasul Yakobus, si domba-domba ini, ya kalau yang dalam konteks kita adalah satu, yang kita tahu banyak bukan hanya satu domba yang hilang ini. Dia masing-masing cari jalannya sendiri-sendiri berdasarkan keinginannya. Banyak kan kita melihat hal seperti itu, mungkin istri kita sendiri, anak-anak kita sendiri. Dia tahu firman Tuhan, orang dia ada di gereja, orang dia ikut care group, dia dengerin papinya ikut care group, maminya ikut care group. Tapi dia berdasarkan keinginannya sendiri, dia terseret oleh keinginan itu sehingga mengambil jalannya sendiri. Itu domba, itu kita masuk di situ. Yang kedua adalah dirham yang hilang. Ini ada di Lukas 15 ayat 8. Di situ 10 dirham, dia kehilangan satu di antaranya si ibu ini. Artinya yang hilang itu bagian dari 10. Kita juga lah yang dibicarakan oleh Tuhan di dalam hal ini. Karena yang 10 ini adalah kita semua, ada satu nih yang hilang. Nah ayat pendukungnya ada di Kisah Para Rasul 20 ayat 29 dan 30. Saya akan bacakan. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mereka murid-murid itu mengikuti ajaran-ajaran palsu itu. Itu dirham. Ada di antara kita yang mendengarkan ajaran yang mungkin diajarkan di luar. Dari YouTube, dari buku yang kita beli. Atau bahkan ada di antara kita yang mungkin malah ada di dalam care group kita atau di sekolah minggu kita. Menyampaikan ajaran-ajaran yang seakan-akan dari firman Tuhan. Tapi dia tafsirkan itu berdasarkan buku lain. Berdasarkan apa yang dia pelajari di sekolah. Berdasarkan apa yang dia pikir itu benar. Dan kasihan ya ini anak-anak sekolah minggu kita ini. Kasihan nih anggota-anggota care group kita ini. Yang kemudian mereka ikut ajaran-ajaran itu. Ini dirham yang hilang.
terjadi di care group kita, terjadi di gereja-gereja kita, yaitu kita yang tergoda dan tertawan oleh ajaran-ajaran lain dan kita ikut. Yang ketiga adalah anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 dikatakan, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan, itu bukan dari Lukas. Yang Lukas adalah anak yang hilang yang ditunjukkan. Ayat pendukungnya adalah 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng, artinya omong kosong yang seperti itu. Yang ketiga yang hilang ini adalah si anak. Apakah si anak ini ada di dalam gereja kita? Ada di dalam care group? Kita mesti ingat. Ayah ini memiliki 2 anak. Iya kan? Yang sulung sama yang bungsu. Yang bungsu lah yang keluar dari rumah, minta duitnya dipakai foya-foya, kemudian dia hancur, dia balik lagi. Artinya si bungsu ini adalah bagian dari keluarga si ayah. Artinya dia adalah bagian dari gereja kita, keluarga gereja kita. Bagian dari care group kita, bagian dari rumah tangga kita yang adalah rumah tangga milik Tuhan. Ada satu anak yang hilang. Ada satu anggota care group yang hilang. Ada satu anggota gereja yang hilang. Tuhan peduli. Tuhan mencari orang yang hilang ini. Dan Tuhan akan menemukan orang yang hilang itu. Siapapun di antara kita. Tapi yang diacu oleh anak ini menunjukkan kita yang tidak lagi menerima ajaran sehat, yaitu ajaran firman Tuhan. Perhatikan, tidak menerima artinya kita tahu ajaran itu apa, kita tahu ajaran itu benarnya seperti apa, tapi kita tolak. Kita sengaja menentang ajaran itu dengan sengaja. Dengan tujuan untuk menunjukkan kepada Tuhan, saya tidak perlu yang namanya Alkitab. Saya nggak perlu yang namanya firman-Mu, aku udah tahu dan aku akan bikin itu. Sehingga kebutuhanku sendiri terpenuhi oleh ajaran yang adalah dari aku. Itu menuhankan diri sendiri dengan sangat luar biasa, tindakan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Yang ketiga adalah mereka-mereka yang seperti itu. Ada di keluarga kita, ada di care group kita, ada di gereja kita. Dan Tuhan bilang, itulah yang aku saat ini sedang bicarakan melalui perumpamaan-perumpamaanku. Dapatkah kita menangkap itu kalau kita hanya membaca atau mendengarkan satu perumpamaan kecil dari satu perumpamaan besar tadi? Gak bisa, kalau kita cuma ngomongin domba kita dapat kelas yang pertama. Kita cuma ngomongin dirham, cuma dapat kelas yang kedua. Tiga-tiganya harus diomongkan. Satu pasal semua harus dibahas dan diderungkan. Baru kita tahu. Semua ada di gereja kita nih. Si domba, si dirham, si anak hilang. Dengan itu kita dengar bersama-sama. Mari kita dengar apa yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam menemukan mereka yang hilang. Di Lukas 15 ayat 4 sampai 6 di sini mengenai domba yang hilang itu, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tunjukkan melalui perumpamaan yang dia sampaikan. Dia meninggalkan, jadi melalui perumpamaan ini si gembala dia katakan, Tuhan Yesus mengatakan, gembala ini meninggalkan yang 99 ekor. Dia tinggalkan itu di padang gurun. Dia kemudian pergi mencari yang sesat. Satu yang sesat dia cari. Setelah dia temukan dia letakkan di atas bahunya. Setelah itu dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Serta berkata kepada sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya itu. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia meninggalkan tempat di mana dia berada. Dia tunjukkan itu melalui si gembala. Tempat apa yang Tuhan Yesus tinggalkan? Surga. Kita tahu surga adalah tempat di mana Tuhan kita bersemayam, Tuhan Yesus. Dia tinggalkan itu untuk mencari satu domba yang hilang.
Dia tinggalkan itu dan lalu selanjutnya dia bukan hanya meninggalkan dari surga, dia cari, dia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan dengan meninggalkan semua kenikmatan yang bisa dia peroleh sebagai Tuhan. Dia tinggalkan itu, dia cari. Setelah ketemu, dia tunjukkan bagaimana dia melayani itu yang dia temukan. Dia taruh di pundaknya itu domba, ditaruh di pundaknya. Bukan hanya itu, dia tunjukkan ke sahabat-sahabatnya dalam bentuk kesaksian. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa aku sudah menemukan domba yang hilang ini. Mari kita bersukacita. Dari dirham yang hilang, Lukas 19, Lukas 15 ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan si perempuan itu menyalakan pelita. Gelap itu tempat, dia nyalakan itu pelita dari lilin, dia nyalakan, dia cari, dia sapu itu rumah, itu ayat 8 dan 9. Dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat. Si perempuan ini yang adalah gambaran dari Tuhan Yesus, dia menyalakan pelita, dia menyapu rumah, dia mencari yang hilang si dirham itu dengan cermat. Lalu dia temukan itu, dan setelah dia temukan, dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nyalakan pelita. Dia pakai pelita ini adalah firman Tuhan. Dia pakai sapu yang adalah Roh Kudus. Dia cari semua tempat dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus itu dengan cermat sampai kemudian dia menemukannya. Dan kemudian dia memanggil sahabat-sahabatnya sebagai kesaksian akan Bapanya di surga. Yang terakhir adalah si anak. Bagaimana cara Tuhan Yesus menemukan. Lukas 15 ayat 20 dan ayat 23. Di situ saya akan ambil bagian intinya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan hati si ayah ini. Si ayah yang menggambarkan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan digambarkan juga oleh si ayah ini. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ada rasa belas kasihan di dalam hati Tuhan Yesus. Dan selanjutnya dikatakan, begitu dia lihat anaknya yang hilang ini, dia berlari kencang, dia tinggalkan semuanya. Larilah dia untuk mendapatkan si anak ini. Dan kemudian dia rangkul, dia cium, dia ajak untuk masuk ke dalam pesta yang kemudian dia adakan untuk si anak ini. Begitulah Tuhan Yesus melakukannya untuk menemukan anak yang hilang itu. Hati Tuhan Yesus dipenuhi dengan rasa belas kasihan. Dia lalu bukan hanya mencari-cari, begitu ditemukan dengan semangat dia berlari menuju ke anaknya yang hilang ini untuk merangkul dan menciumi anak itu. Artinya anak itu dibawa masuk ke dalam keluarganya, kembali ke dalam rumah si ayah ini. Kembali. Begitulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa hubungannya dengan saya Bapak Pendeta? Itu kan Tuhan Yesus yang melakukan itu. Semua yang dibilang tadi, 3 hal tadi. Sampai si domba ketemu, sampai si dirham ketemu, sampai si anak yang hilang ketemu. Dia yang melakukan. Saya bukan. Saya ada di sini cuma anggota care group. Saya ada di sini cuma untuk datang ke ibadah raya, mendengarkan. Habis itu saya bersukacita bersama-sama, bernyanyi-nyanyi. Ngapain saya belajar dari Tuhan Yesus? Tadi kan sulit yang seperti itu. Belum lagi perasaan harus main lagi. Saya harus berbelas kasihan lagi. Apa-apaan itu Pak Pendeta? Saya mau cari gampangnya aja deh. Mari kita lihat penerapannya. Seperti apa yang Tuhan mau dari apa yang barusan kita dengar tadi. Yohanes 12 ayat 27 dan 28 dikatakan bahwa dia melakukan semua itu, termasuk menyampaikan perumpamaan tadi, termasuk menunjukkan apa yang dia lakukan di dalam perumpamaan tadi untuk memuliakan Bapanya di surga. Dan kita tahu bahwa apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah untuk kemuliaan Bapanya di surga. Tadi kita udah ngomongin. Lalu Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus nih yang berbicara. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Termasuk 3 hal tadi, sampai dia menemukan domba yang hilang, sampai dia menemukan dirham yang hilang, sampai dia menemukan anak
yang hilang itu menurut Yohanes 14 ayat 12 dia lakukan itu. Yesus lakukan itu. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita adalah pengikut-pengikut Yesus. Bukan pendeta yang ngomong. Firman Tuhan yang katakan lakukan itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Jadi seperti itu rupanya Pak Pendeta. Kita bukan hanya sekedar mendengarkan perumpamaan bagaimana Yesus menangkap yang hilang. Tapi firman Tuhan menghendaki kita untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Baik, saya sekarang mulai mengerti Pak Pendeta. Saya harus ikut apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah sekarang Pak Pendeta, apalagikah yang perlu saya ketahui sehingga saya bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Yang barusan tadi saya ketahui adalah untuk memuliakan Tuhan. Mari kita lihat. Roma 12 ayat 1, di situ saya akan kutip intinya saja bahwa kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Yesus memuliakan Tuhan, melakukan hal-hal yang tadi barusan kita bicarakan tadi terhadap domba, terhadap dirham, terhadap anak yang hilang. Dia mempersembahkan seluruhnya yang ada di dia sebagai persembahan untuk Bapanya di surga. Kudus dan berkenan bagi Tuhan. Apalagi Pak Pendeta. Jadi saya harus mempersembahkan seluruhnya yang ada pada saya untuk memenuhi apa yang Tuhan bilang di perumpamaan tadi. Ada 1 Korintus 10 ayat 31. Firman Tuhan katakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan di sini mengatakan kita mengikuti cara Tuhan Yesus, di mana di situ kita ditunjukkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan itu, termasuk mempergunakan semua yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mempergunakan kalau kita pergi ke sekolah misalkan, itu dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan dengan melakukan 3 hal tadi. Yang 3 hal penting tadi, mencari yang hilang tadi seperti cara Tuhan melakukan. Nanti kita akan ulangi lagi. Jadi kita datang ke sekolah, perhatikan apa yang Tuhan bilang, yang sudah ada nih, sudah dikhotbahkan pendeta. Nanti sudah dibicarakan di care group. Jadi kita tahu bahwa kita harus mencari. Kita tahu bahwa perasaan kita harus masuk. Kita harus punya rasa belas kasihan. Harus masuk. Jadi apapun yang kita lakukan, kita pikirkan, kita akan bergerak, kita lakukan ke arah memuliakan Tuhan dengan berpikir mengenai 3 hal penting yang dilakukan oleh Yesus tadi. Jadi saya simpulkan dari 2, serahkan sebagai persembahan yang hidup. Apapun yang kau lakukan, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya simpulkan berdasarkan nas kita. Artinya kalau Tuhan di dalam mencari domba yang hilang, meninggalkan semuanya tadi yang dia contohkan di dalam perumpamaan. Artinya kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai pemimpin care group, sebagai kepala rumah tangga, entah itu bisa seorang pria atau seorang wanita, Tuhan menghendaki kita berkorban loh. Ke arah situ loh yang Tuhan kehendaki. Juga pergi mencari itu artinya kita menjangkau loh. Bukan hanya sekedar ada di rumah. Bukan hanya sekedar ada di gereja. Menjangkau itu yang dimaksud pergi mencari. Berat Pak Pendeta menjangkau keluar rumah. Kenal tetangga aja kagak. Gimana itu? Pernyataan seperti itu. Kita lihat aja sendiri di dalam rumah tangga kita, ada seorang ayah yang berat sekali menjangkau anaknya sendiri. Anaknya lagi melakukan hal-hal yang ayahnya nih tahu nih, gak sesuai dengan firman Tuhan, tapi dia gak ajak omong. Padahal dengan mengajak bicara itu dia menjangkau, baru menjangkau ini. Belum yang lain lagi, baru menjangkau. Nah ini Tuhan katakan jangkau, menjangkau. Terus meletakkan di atas bahunya, itu setelah, gampang ambil contoh anak-anak kita ya. Kita mengorbankan segala sesuatu untuk anak-anak kita. Kita jangkau itu anak, setelah anak itu berhasil kita jangkau dengan kekuatan Roh Kudus, kita layani itu anak.
domba ditaruh di punggungnya, dilayani itu anak. Dan melayani anak itu termasuk seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam perumpamaan-perumpamaan kecil lainnya. Yaitu seperti kalau untuk di dirham dia adalah menyapu rumah, menyalakan pelita. Dan untuk anak yang hilang di situ Tuhan katakan berlari mendapatkan, merangkul dan mencium, itu termasuk di dalam melayani. Setelah itu yang dilakukan adalah memberi kesaksian. Memberi kesaksian kepada siapapun yang ada di dalam kehidupan dari si ayah di dalam rumah tangga kita, si pemimpin care group di dalam care group kita. Ini artinya seluruh jemaat Tuhan termasuk nih, karena jemaat Tuhan ada di dalam suatu keluarga dan ada di dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi semua itu termasuk di dalamnya, kita beri kesaksian kepada semua yang ada yang bisa kita jangkau dengan perkataan kita. Dengan mereka melihat kehidupan kita, kita beri kesaksian. Dan di dalam ini kalau kita melihat terutama perumpamaan mengenai anak yang hilang, di dalam memberi kesaksian kepada seluruhnya itu, dia juga mengajar si anak itu. Tidak mungkin si ayah ini sudah menemukan si anak itu, dia biarkan anak itu mengulangi kesalahannya lagi. Dan itu hanya bisa terjadi kalau si anak itu diajari oleh papinya. Semua itu tadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Tadi Pak Pendeta katakan ada rahasia kerajaan surga ini di sini. Di mana rahasianya? Saya udah nunggu-nunggu dari tadi nih. Kenapa harus tiga-tiganya yang kita baca, 3 perumpamaan tadi? Kenapa enggak satu aja, domba aja? Karena saya suka domba. Kenapa enggak uang yang hilang? Karena saya suka itu cerita uang yang hilang. Kenapa bukan? Karena di sini rahasianya adalah kalau kita melihat cara Kristus menemukan domba, dirham, anak yang hilang. Tadi sudah saya katakan mengorbankan, menjangkau, melayani, mengajar, memberikan kesaksian, menginjili. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab sebagai amanat agung. 3 perumpamaan jadi 1 amanat agung. Kalau kita hanya baca 1 perumpamaan kecil mengenai domba, nggak lengkap amanat agungnya. Kalau hanya dirham, nggak lengkap amanat agungnya. 3-tiganya harus dibaca baru kita melihat tersembunyi di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus untuk memuliakan Bapaknya adalah melalui amanat agungnya. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20 saya akan bacakan. Karena itu pergilah, diterjemahkan, ditafsirkan, salah satunya sebagai menjangkau. Ingat? Tadi kita bicara mengenai menjangkau. Jadikanlah semua bangsa muridku. Termasuk di dalam jadikanlah muridku ini menginjili dan memuridkan. Dan baptislah. Di dalam baptislah ini penafsirannya termasuk melayani. Dan ajarlah mengajar. Penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan yang adalah amanat agung Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus pakai untuk memuliakan Bapaknya di surga. Disembunyikan di dalam 3 perumpamaan tadi. Jelas, jadi kita jangan membaca firman Tuhan sepenggal demi sepenggal. Bacalah selengkapnya sehingga pesan surgawi yang dikehendaki oleh Tuhan keluar dari firman Tuhan itu. Sehingga pada saat kita memberkati Tuhan kita dengan melakukan apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan, itu bukan hanya menjadi milik kita sendiri, tapi juga kita bisa menyampaikannya ke anak kita di rumah. Bisa menyampaikannya ke anggota care group kita di mana kelompok-kelompok kecil kita bertemu. Kira-kira seperti itu loh Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam rapat elders kita membicarakan bahwa bulan ini salah satu penekanan kita adalah penjangkauan. Dari 3 perumpamaan kecil kita melihat penjangkauan. Dan dari amanat agung Tuhan Yesus menegaskan, itulah yang aku mau.
Makanya itu menjadi amanat agung yang aku berikan, artinya suatu perintah yang harus dipatuhi. Makanya dibilang agung. Dari Yesus, dari Tuhan kita yang harus dipatuhi oleh kita semua. Gereja kita menjangkau Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kita melihat dari apa yang disampaikan di perumpamaan ini. Yang namanya memuliakan Tuhan melalui bersukacita bukan dilakukan oleh si gembala itu sendiri, si perempuan itu sendiri, si ayah itu sendiri, tapi bersama-sama. Dia panggil sahabat-sahabatnya. Artinya di dalam kita menjangkau bukan hanya sukacitanya, tapi prosesnya kita melakukannya bersama-sama. Bagaimana bersama-sama? Melalui care group. Puji Tuhan kita memiliki care group yang Tuhan berkatkan kepada gereja kita. Perintah Tuhan hari ini yang menjadi penekanan di bulan ini bagi kita di TLCC, penjangkauan dilakukan care group base. Dilakukan bersama-sama sehingga kejadiannya dialami bersama-sama, artinya satu sama lain saling mendoakan, saling memberkati, saling memberikan dorongan. Dan pada saat sudah terlaksana, penjangkauan itu terlaksana, kita bisa memberikan kesaksian dengan sukacita untuk dinikmati oleh care group bersama-sama, yang kemudian dinikmati oleh gereja kita secara bersama-sama. Saya mau menutup dengan ini. Tadi dengan jelas Lukas menyampaikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa yang bisa mencari dan menemukan dan menyelamatkan yang hilang hanya Yesus. Amin. Gak ada satupun kita. Anak kita sendiri di rumah kita, dia hilang kebanyakan main HP atau bergaul di dalam lingkungan yang salah. Kita tidak bisa menjangkau dia. Kita tidak bisa mencari di mana salahnya. Kita tidak bisa menemukan dan menyelamatkan dia. Kita tidak bisa, jangan pernah beranggapan aku bisa, caranya aku hukum dia. Anakku aku hukum. Jangan pernah beranggapan bahwa aku harus cekokin dia dengan hal-hal yang masuk akal dia. Supaya dia berubah dari main HP-nya jadi nggak main HP lagi. Dari berkumpul dengan orang-orang yang nggak benar jadi nggak berkumpul dengan orang-orang benar. Jangan kita pernah beranggapan seperti itu, karena firman Tuhan katakan yang bisa melakukan itu hanya Yesus. Amin. Kalau nggak percaya silakan coba. Kita berdoa jangan sampai anak kita masuk ke dalam hal-hal yang seperti itu. Tapi kan kita tahu betul firman Tuhan menunjukkan hal-hal seperti itu terjadi. Bahkan kitab Roma pada saat Rasul Paulus mengatakan firman Tuhan, semua sudah berdosa, semua berdosa, dia ngomongin kita semua nih. Dia ngomongin anak-anak Tuhan nih. Dia ngomongin anggota-anggota keluarga kita yang setiap hari baca firman Tuhan nih. Jadi mungkin itu terjadi. Penutupan saya adalah hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan. Dan dia percayakan kita sebagai orang tua, ayah, ibu, kakak. Percayakan kita sebagai gembala care group, wakil gembala care group, pendeta, elders, pemimpin-pemimpin yang ada di gereja kita. Untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Dipakai melalui Tuhan Yesus. Memberikan Roh Kudusnya, kudus ke dalam kita. Mari kita bangkit berdiri.